Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan,
dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada, khususnya umat Tuhan GBI Cempaka Mas. Kembali kita bertemu dalam ibadah online minggu hari ini. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk menyerahkan segala perkara kita ke dalam tangan Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan jiwa, siapkan tubuh kita untuk kita masuk ke ibadah online dan memulainya dengan pujian penyembahan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun
dapat merujuknya. Bila kau yang mengurapiku, tiada yang dapat merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satuku dapat merujuknya. Bila kau yang mengurapiku, tidak ada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku taruh di kakimu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku serahkan padamu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, ada satuku dapat merujuknya. Bila kau yang mengurapiku, ada yang dapat merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat merujuknya. Bila kau yang mengurapiku, tiada yang dapat dapat merendahkanku. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami memuji. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat angkat kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yeay! Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan memuji, menyembah, menyanjung, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan, Kau tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu, karena tanpa firman-Mu kami tidak sanggup berjalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, Kau Tuhan berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Setiap benih firman yang masuk, yang kami dengar, itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Biar lewat firman ini Tuhan, kami dikuatkan, roh kami dibangkitkan di tengah-tengah tekanan-tekanan yang ada. Kami tidak akan hanyut dengan tekanan, tapi kami akan terus bernyala-nyala Tuhan. Roh kami akan terus bernyala-nyala melayani Engkau dan hidup berkemenangan bersama Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau taruh apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di hati hamba-Mu ini Tuhan. Biar dia mengalir Tuhan dari dalam hati kami, lewat lidah bibir kami Tuhan. Untuk Tuhan menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu yang hadir Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, shalom. Bagi saudara dimanapun saudara berada, kami berjumpa lagi melalui online. Dan kami percaya bahwa selama ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara dengan judul khotbah, mengobarkan antusiasme Anda. Ayatnya dari Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, apa itu antusiasme? Saya mendapatkan bahwa antusiasme itu kegairahan atau passion yang kuat terhadap sesuatu, semangat, minat, hasrat yang berkobar-kobar, dan roh yang menyala-nyala. Nah saudara, salah satu sikap
yang harus kita pertahankan di masa-masa sulit hari-hari ini yang membuat banyak orang mengalami tekanan, banyak orang mengalami stres adalah antusiasme. Karena antusiasme adalah salah satu faktor yang penting dalam kehidupan kita. Bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, memampukan kita meraih apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita, dan juga apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita dalam tahun ini, yaitu sesuai dengan janji Tuhan atau visi yang Tuhan berikan adalah tahun ini tahun dimensi yang baru. Juga sebagai bahan bakar untuk mobil dan pesawat. Jika ada dua orang yang hampir setara dalam segala hal, seperti kemampuan, keterampilan, kecerdasan, maka dia yang memiliki antusiasme lah yang akan lebih unggul. Orang yang mempunyai kompetensi biasa-biasa saja, namun memiliki antusiasme, itu akan melebihi orang yang mempunyai kompetensi yang hebat, tapi tanpa antusiasme. Saudara, kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang, dalam bahasa Chinese dikatakan hoki, yang berterbangan di dalam kehidupan ini, yang terbentang dalam kehidupan ini, itu akan mendekati orang yang atau menghampiri orang yang memiliki antusiasme. Nah, saudara, kesimpulannya, antusiasme atau semangat yang berkobar itu adalah memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mengalirkan energi yang positif dalam kehidupan seseorang. Memancarkan aura yang menularkan optimisme bagi orang-orang di sekitarnya. Dan menarik datangnya peluang. Bahkan bermanfaat mendatangkan kesehatan dan kebahagiaan seseorang. Bahkan ada yang menulis begini, kebangkrutan yang terburuk di dunia ini menimpa orang yang kehilangan antusiasme. Biarkan seseorang kehilangan apa saja kecuali antusiasme, maka dia akan bisa bangkit untuk meraih sukses itu kembali. Nah, saudara, sebaliknya, bagaimana dengan orang yang kehilangan antusiasme? Norman Cousins, dia menulis begini, kematian bukanlah kehilangan hidup yang terbesar. Kehilangan yang terbesar adalah mati di dalam diri kita saat kita masih hidup. Jangan sampai waktu kita meninggal, di batu nisan itu ditulis meninggal pada usia 30 tahun, dimakamkan pada usia 70 tahun. Artinya 30 tahun dia masih hidup, tetapi dia punya passion, dia punya antusiasme, dia punya semangat hidup sudah tidak ada lagi. Itu lebih tragis daripada kita mati secara fisik. Jadi dia selama 40 tahun hidup tanpa antusiasme. Itu lebih berbahaya daripada kita mati secara fisik. Nah, saudara, saya mau tampilkan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kita ini memiliki antusiasme, kita punya gairah yang kuat, semangat yang kuat atau tidak? Saya akan kasih beberapa indikator kepada saudara. Nanti saudara uji tentang karakteristik kehidupan orang yang memiliki antusiasme. Yang pertama, apakah Anda antusiasme atau bersemangat terhadap hari baru ketika bangun pagi? Apakah hari pertama dalam minggu ini menjadi favorit Anda? Ataukah Anda hanya hidup dari hari akhir pekan ke akhir pekan yang baru, akhir pekan yang lainnya? Bahkan Anda tidak bisa, pernahkah Anda tidak bisa tidur karena begitu bersemangat oleh sebuah ide? Kalau itu ada yang saudara alami, berarti hari-hari ini saudara penuh dengan antusiasme. Saudara penuh dengan passion, dengan gairah dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, saya akan bagikan hari ini ada 3 G untuk bagaimana kita bisa penuh dengan antusiasme. Antusiasme bisa berkobar dalam kehidupan kita. G yang pertama adalah God's presence
atau mengalami kehadiran Tuhan. Saudara, antusiasme itu berasal dari kata Yunani kuno, yaitu entheos, yang artinya Tuhan ada di dalam atau diilhami dari Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan, maka antusiasme yang Anda atau saudara kobarkan itu adalah hanyalah sugesti semu, bersifat sementara, bahkan merupakan kepura-puraan. Anemoro, dia menulis begini, yang paling melelahkan dalam hidup ini adalah pribadi yang berpura-pura. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang memberitahu kita bahwa jika kita di dalam Kristus, maka Roh Kudus akan diutus untuk berdiam di dalam diri kita. Itulah sesungguhnya entos yang sejati. Itulah sebabnya kita perlu merindukan kepenuhan Roh Kudus dan mengalami kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Yesus di upper room di Yerusalem, yang dikenal dengan Pentakosta pertama, murid-murid itu berubah menjadi manusia yang lain. Mereka penuh dengan antusiasme, dengan semangat yang berkobar-kobar. Mereka lakukan perkara-perkara besar yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka mengalami entheos. Itu sebabnya Raja Daud juga berdoa kepada Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, pertanyaannya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, saudara, saya yakin membagikan kepada saudara bahwa dalam hidup kekristenan, selain kita dibaptis air, kita perlu untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Karena dengan baptisan Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan kita, akan berkarya dan bekerja yang memberikan kita antusiasme, bergairah dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana sih saya bisa mengalami baptisan Roh Kudus? Bagi saudara yang belum pernah mengalami atau mengalami baptisan Roh Kudus, saya mau beritahu saudara, sebagaimana murid-murid di kamar loteng, mereka duduk menanti-nantikan Tuhan. Saudara, sesuai dengan janji Tuhan, dan kita kalau mau supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, bisa juga melalui tumpangan dari hamba Tuhan, tapi juga kita kalau bertobat sungguh-sungguh, merendahkan diri, hidup kudus, dan mengiring Yesus menyangkal diri, pikul salib, dan rindu untuk berpenuh dengan Roh Kudus, saudara minta dari Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan baptisan Roh Kudus itu turun atas kamu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat ketiga bahwa kalau kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, itu hanya Roh Kudus yang mampu mengatakan itu. Waktu kita belum bisa berbahasa roh, kita katakan Yesus, 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 Yesus Tuhan. Nanti Dia taruh kata-kata baru dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, saya mintakan yang pertama, G yang pertama adalah God present. Mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. G yang kedua adalah grateful heart, memenuhi hati dengan syukur. Saudara, antusiasme hanya dapat tumbuh subur pada hati yang melimpah dengan syukur. Yang pertama, antusiasme itu akan bertumbuh subur bagi orang yang hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Bukan bersungut-sungut, bukan mengeluh, bukan marah-marah, tetapi orang yang selalu mengucapkan syukur bahwa Tuhan baik di dalam segala hal. Bagi dia, baik maupun tidak baik yang datang dalam hidupnya,
dia selalu berkata, Tuhan itu baik. Seperti ada lagu yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu juga ku berkata, Yesus baik. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Saudara, dengan bersyukur, kita menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya mendapatkan banyak orang yang berdoa bertahun-tahun, itu keadaannya tidak berubah. Terhadap mungkin dia bergumul dengan suaminya mungkin tidak bisa bertobat, dia bergumul, dia berdoa puluhan tahun tidak bisa berubah. Tetapi waktu dia tahu ada kuasa dalam ucapan syukur, dia tidak berdoa tapi dia bersyukur atas keadaan yang dia alami. Dan saudara, banyak hal yang menjadi orang berubah karena begitu kita mengucapkan syukur, sikap kita berubah, membuat orang melihat kita, mereka itu juga berubah dan bertobat. Yang kedua, dalam menjalani musim-musim kehidupan yang tidak selalu cerah, kita perlu mengembangkan gaya hidup pujian dan penyembahan sebagai ekspresi sukacita dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bersukacita dan bersyukur itu tidak bisa hadir bersama-sama dengan hati yang susah, hati yang murung, hati yang lagi bete. Itu tidak bisa bersamaan. Pada waktu saudara bersyukur, saudara bersukacita, maka ketakutan atau hati yang susah itu akan lari dengan sendirinya. Dan saya mau beritahu saudara, ada kuasa di dalam pujian. Saya mendapatkan di dalam Alkitab, ada banyak mujizat, ada banyak kemenangan yang diraih oleh orang-orang yang suka memuji Tuhan. Saudara, sewaktu tembok Yeriko dirobohkan, itu mereka tidak pakai senjata, mereka tidak pakai meriam untuk membongkar itu, tetapi Alkitab mencatat waktu mereka mengelilingi 7 hari, pada hari yang ke-7, kelilingi yang ke-7, mereka bersorak-sorai, dan tembok itu roboh. Saudara, tembok apa yang sedang menghalangi kehidupan saudara hari-hari? Yang mungkin menutup bagaimana berkat saudara, menutup usaha saudara, menutup benteng sumber penghasilan saudara. Saudara, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, tapi memuji Tuhan, bersukacita bersama Tuhan, maka tembok-tembok itu akan diruntuhkan. Dan saya dapatkan juga Paulus dan Silas waktu di dalam penjara. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak mengeluh, tetapi mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan Alkitab mencatat seluruh orang di dalam penjara itu mendengar pujian mereka. Dan apa yang terjadi itu? Saudara, gempa bumi. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu terlepas, dan mereka bebas. Saudara, belenggu apa yang mengikat saudara hari-hari ini? Ketakutan, stres, apapun yang membelenggu hidup saudara hari-hari ini. Lawan dengan gaya hidup pujian dan penyembahan. Dan saya percaya dengan memuji Tuhan itu, maka saudara akan memperoleh kemenangan. Dan kita tidak sempat untuk mendapat teror dari iblis waktu kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan bersaksi pada saudara pada akhir khotbah nanti bagaimana kuasa puji-pujian merubah kehidupan saya. Nah saudara, persoalannya dalam hidup ini tidak selalu keadaan itu yang baik datang kepada kita. Bisa saja keadaan-keadaan yang tidak mencuri perasaan syukur kita dan membuat kita menjadi stres. Tapi kita harus tetap arahkan pikiran kita untuk selalu bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya mau bagikan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat yang ke-13. Atau yang berikutnya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucapkan syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Nah saudara, saya mau bagikan pengalaman dari Paulus. Paulus oleh pimpinan,
oleh tuntunan, oleh bimbingan dan arahan Roh Kudus, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi yang bunyinya seperti berikut. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, Paulus waktu menulis surat ini, itu bukan dia dalam keadaan yang baik. Saudara mau tahu dia menulis itu di mana? Dalam penjara. Tapi dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Dia tidak secara fisik dipenjarakan, tapi sukacitanya tidak dipenjarakan. Apa alasan Paulus menulis ini? Saya mendapatkan ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa Rasul Paulus memiliki keyakinan bahwa Allah telah memulai sesuatu dengan baik dan akan mengakhiri dengan baik juga. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang kedua, Rasul Paulus memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu atau segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, di dalam Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Alasan yang ketiga, kenapa Paulus menulis surat ini meskipun dia di dalam penjara. Karena Paulus tahu bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluannya. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, hanya orang yang tahu betapa pentingnya menjaga antusiasme agar terus berkobar-kobar dapat berkata ayat seperti ayat ini. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, tapi dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, ini adalah orang yang tidak terpengaruh dengan keadaan. Kalau kita lihat bahwa bunga pohon ara tidak berbunga, zaitun mengecewakan, artinya itu dalam keadaan krisis yang sangat parah. Tapi dikatakan di sini, tapi dia akan tetap bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itulah kekuatan kita. Saya mau anjurkan kepada saudara, apapun keadaan yang saudara alami hari-hari ini. Apakah itu menyangkut keuangan saudara, ekonomi saudara, perusahaan saudara. Saudara jangan bersungut-sungut, tapi saudara tetap mengucapkan syukur, tetap bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena di situ ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan akan merubah keadaan saudara. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah great word, memperkatakan perkataan iman. Seperti kita pahami, dikatakan your word, change your word. Perkataanmu merubah duniamu. Saudara, saya mau beritahu saudara, perkataan saudara memiliki daya cipta untuk merubah keadaan. Allah waktu menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, hanya dengan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara-saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar Allah. Artinya ada kuasa di dalam perkataan kita. Untuk itu perkatakanlah iman, termasuk untuk mengobarkan antusiasme kita. Saya dapatkan ada dua cara untuk memperkatakan perkataan iman. Cara pertama adalah memperkatakan ayat firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab.
Contohnya atau misalnya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikutnya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, hari-hari ini semua orang, dunia, Tuhan dicekam dengan rasa ketakutan tentang COVID-19. Saudara, kita jangan terpukau, jangan kita terintimidasi, tapi kita lawan dengan perkataan kita yang penuh kuasa. Saya mau mengajak saudara bersama-sama saya, kita katakan Mazmur 91 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-16. Orang 1, 2, 3, kita berkata sama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu petang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk dengan batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudara, daripada saudara stres, saudara ucapkan firman Tuhan, Mazmur 91 yang merupakan janji Tuhan yang luar biasa terhadap serangan sakit penyakit apapun. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan membiasakan diri secara kreatif memperkatakan kata-kata yang positif yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, bersama Tuhan aku bisa. Ini bukan kegagalan, melainkan keberhasilan yang tertunda. Mungkin di antara saudara ada yang sakit, dia bilang kanker boleh ganas, tapi bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan aku. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Waduh, sudah tidak punya pengharapan lagi. Rasanya keadaan saya tidak bisa dipulihkan lagi. Rasanya saya tidak punya masa depan. Kata-kata negatif itu yang kita tidak boleh ucapkan, karena ada kuasa di dalam ucapan kita. Saya mau bagikan, ada seorang yang namanya Thomas Alva Edison, yang menemukan lampu pijar, dan dia membuat sesuatu perkataan yang meskipun dia gagal sampai 10.000 kali, tapi dia tidak pernah bilang dia gagal. Saya akan kutip kata-katanya di dalam ayat ini, di dalam slide ini. Dia katakan begini, sudah 10.000 kali dia gagal, mencoba tidak berhasil. Tapi dia tidak bilang, saya tidak gagal 10.000 kali. Saya tidak pernah gagal sekalipun. Saya telah berhasil membuktikan bahwa 10.000 cara itu tidak akan berhasil. Ketika saya telah menghilangkan cara yang tidak berhasil, saya akan menemukan cara yang akan berhasil. Wow, itu kata-kata iman, kata-kata positif
yang membuat kita tidak menyerah tapi terus bergairah, punya antusiasme untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Kita juga belajar dari seorang wanita yang mengalami perdarahan lebih dari 10 tahun. Dia bilang begini, asal ku jama ujung jubahnya aku akan sembuh. Ada kata-kata positif dan dia lakukan itu, terjadi kesembuhan dalam hidupnya. Nah saudara, saya mau bagikan atau saya mau tutup khotbah saya ini dengan kesaksian apa yang saya pernah alami, di mana saya pernah mengalami bukan tidak antusiasme, bukan tidak ada passion lagi, tapi kehilangan harapan. Saya pernah mengalami tekanan-tekanan yang begitu menekan saya, sehingga sampai hampir sudah hopeless. Sudah kayak orang nau-nau, orang Ambon bilang nau-nau, orang yang sudah tidak punya pengharapan hidup. Dan saya mendapatkan pada waktu saya dalam keadaan tertekan begitu, Tuhan berkata kepada saya, kenapa kamu tidak pergunakan senjata peperanganku? Saya tanya, apa itu Tuhan? Dia bilang, puji-pujian. Wow, sebelum itu saya sudah minum macam-macam obat untuk bisa tidur dan segala macam. Mulai saya dapat kebenaran itu, setiap pagi saya mulai bangun memuji Tuhan. Suara saya tidak baik, tapi saya mulai memuji. Soraklah, soraklah, ku menang, dan seterusnya. Lagu-lagu kurang lebih 20 menit. Dan apa yang terjadi? Semua tekanan, intimidasi itu terlepas. Ada sukacita yang memenuhi hidup saya. Dan hari-hari ini saya mau beritahu saudara, saya sangat antusiasme. Saya sangat bergairah dalam menjalani hidup ini. Di tengah-tengah resesi yang ada, saya punya gairah tetap tidak kendor. Dan saya mendapatkan peluang-peluang baru yang tidak pernah saya lihat dengan mata, tidak pernah saya dengar dengan telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan berikan itu kepada saya. Ada kuasa pujian yang luar biasa, ucapan syukur, dan memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Hari-hari ini, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, sehubungan dengan pandemi COVID-19, mungkin mempengaruhi segala hal dalam kehidupan saudara. Secara mental, secara fisik, saudara mungkin mengalami tekanan. Tapi saya mau beritahu saudara, satu hal yang tidak boleh hilang dalam kehidupan saudara adalah antusiasme. Passion, semangat. Karena tadi saya katakan bahwa biarkan seseorang kehilangan apa saja, kecuali kalau antusiasme di dalam dirinya masih ada, dia akan meraih sukses itu kembali. Jaga antusiasme saudara dengan selalu duduk menanti-nantikan Tuhan. Meminta supaya setelah saudara dibaptis dengan Roh Kudus, saudara minta supaya dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Dan Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk bisa bergairah, memiliki antusiasme yang terus bernyala-nyala dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mengucapkan syukur. Bersyukur terhadap apa saja yang saudara alami. Baik itu baik maupun tidak baik. Tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang dia lakukan, semuanya baik bagi aku. Dan juga memiliki gaya hidup puji-pujian dan penyembahan. Saudara di mana saja, saya di kamar mandi, saya tidak pernah diam, tapi saya selalu memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur sambil menyabuni badan saya, dan saya tahu daki-daki akan keluar lebih bersih. Ibu-ibu kalau memasak, ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya percaya waktu Bapak makan makanan yang ibu-ibu masak dengan puji-pujian, nanti Bapak tanya, makanan ini pakai saus apa? Bilang saus dari bumbu dari surga. Karena waktu kita penuh dengan puji-pujian, apapun yang kita kerjakan itu sangat perfect. Akan hasilnya yang terbaik. Jadi saya mintakan yang terakhir, jaga perkataan kita. Perkataan yang positif, jangan bilang, ya saya tidak punya harapan lagi. Tapi bersama Tuhan, saya cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan, saya lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, karena Tuhan telah menginjak para lawan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita?
saudara, perkataan itu yang membangkitkan antusiasme dalam hidup kita. Saudara, saya mintakan bahwa di tengah-tengah krisis, tekanan yang ada, antusiasme itu jangan sampai hilang dalam kehidupan saudara. Saya mintakan saudara tanam itu, ada 3 langkah yang saudara harus ambil. Penuhi diri saudara dengan Roh Kudus. Yang kedua, mempunyai gaya hidup pengucapan syukur dan puji-pujian dan penyembahan, dan jaga perkataan saudara, perkataan iman, perkataan positif, maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Demikian firman Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri, dan sebelum tutup saya akan berdoa bagi saudara. Saya mengajakkan kita untuk nyanyikan satu lagu, biar rohku menyala-nyala. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang meringan. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Kita tunduk kepala, tutup mata. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, jaga supaya antusiasme saudara tidak padam. Passion, semangat saudara harus terus bernyala-nyala. Karena itu yang mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara telah mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa hanya dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita, maka antusiasme itu bisa Tuhan berkobar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, bagi saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, saudara buka hati, minta dari Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus, baptis saya dengan Roh Kudus. Dan saudara hidup kudus, jaga dirimu Tuhan, setia, hidup suci, dan saya percaya Tuhan akan mencurahkan itu kepada saudara. Saudara jaga hidup saudara. Dan yang kedua, saudara jangan bersungut-sungut, tapi mempunyai gaya hidup bersyukur. Gaya hidup selalu memuji dan menyembah Tuhan. Karena ada kuasa yang luar biasa waktu kita bersyukur. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Benteng-benteng, kubu-kubu apapun yang menghalangi kita, itu akan dirontokkan. Saya minta saudara, ganti. Mungkin saudara bersungut-sungut selama ini. Mungkin saudara mengeluh. Mungkin saudara marah. Mungkin saudara punya perasaan yang tidak puas. Mungkin juga saudara marah kepada Tuhan. Kenapa saya jadi begini? Hari ini saya mau beritahu saudara, bersyukur. Apapun keadaan saudara,
yang tidak baik sekalipun, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami tahu Tuhan Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya baik maupun tidak baik untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, kami bawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka telah mendengar kebenaran firman. Kau meteraikan firman-Mu itu ke dalam hati mereka. Biar mereka punya kerinduan yang begitu mendalam untuk dipenuhi senantiasa dengan Roh Kudus. Yang belum dibaptis mengalami baptisan Roh Kudus. Diberikan hati yang selalu penuh dengan pengucapan syukur. Memiliki gaya hidup yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga mereka mempunyai perkataan yang selalu mengucapkan firman-firman yang membangun, yang memberikan kekuatan bagi mereka. Kata-kata positif yang selalu membuat mereka selalu bangkit. Bisa terbang tinggi bersama Engkau Tuhan. Engkau berkati semua jemaat-Mu yang mendengar firman pada hari ini. Kau berkati mereka. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, baik maupun tidak baik. Kami percaya waktu mereka memiliki antusiasme, memiliki semangat yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Mereka akan meraih apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Apa yang Tuhan buat termasuk dalam tahun ini, tahun dimensi yang baru. Tuhan akan memberikan tenaga kekuatan seperti bahan bakar. Untuk kendaraan bisa berjalan, untuk pesawat bisa terbang. Kita juga akan terbang tinggi bersama Engkau. Waktu kami miliki antusiasme itu Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Kau berikan kekuatan, passion, semangat terus kepada mereka. Untuk mereka terus berkobar-kobar Tuhan. Meraih janji Tuhan. Dan terlebih dari itu, mereka dipakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh kehidupannya, kesehatannya. Seluruh kebutuhan hidup mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan saya mengajak saudara angkat kedua tangan saudara untuk terima berkat Allah. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Untuk saat ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Karena situasi masih belum memungkinkan, maka kita tetap beribadah secara online. Untuk itu, ibu-ibu harap menjaga kesehatannya masing-masing. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, agar kita tetap sehat selalu. Amin.